Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Saya kali ini akan melanjutkan sharing-sharing terkait dengan psikologi abnormal ya. Nah, secara khusus saya akan membahas terkait dengan gangguan makanan. Setelah sebelumnya saya sharing terkait dengan gangguan kecemasan, terus kemudian juga ada obsesif kompulsif dan juga ada gangguan tidur ya. Nah, buat sahabat-sahabat semuanya yang barangkali baru menemukan channel ini ataupun melihat video ini ya dan belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan juga bisa dikepoin ya video-video Psikologi Menjawab. Melalui channel ini saya akan sharing-sharing terkait dengan tema-tema psikologi, ada juga terkait dengan beasiswa dan juga ada webinar ya. Silakan untuk bisa dilihat di playlistnya. Di sebelumnya saya sudah membahas ada secara khusus ya psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan kali ini adalah psikologi abnormal. Nah, gangguan makan yang nanti saya sharingkan adalah ada anoreksia nervosa, ada bulimia nervosa, dan juga gangguan makan berlebih. Nah, apa yang disebut dengan gangguan makan? Ini perlu saya sampaikan ya, tidak semua kemudian kesulitan untuk makan itu jadi gangguan dalam arti psikologis ya. Bisa saja kemudian ini sifatnya memang gangguan yang ringan ataupun yang wajar dialami ya, bukan kemudian gangguan gitu. Seperti yang sebelumnya ada gangguan mimpi buruk ya. Nah, orang mimpi buruk itu hal yang wajar. Dalam arti orang pernah mengalaminya ya, sekali dua kali. Sampai dibilang gangguan itu adalah ketika berulang mengalaminya dan kemudian berlangsungnya juga sudah lama atau cukup lama. Nah, di sini juga gitu ya. Gangguan makan adalah gangguan psikologis yang memiliki karakteristik terganggunya pola makan, terus kemudian cara mengontrol berat badan dan cara mengontrol berat badan yang tidak tepat. Nah, dan tentu ini berlangsungnya juga sudah sekian waktu ya, bukan cuma pas sekali gitu aja, tidak ya, tapi karena memang berulang-ulang dan waktunya lama. Nah, gangguan yang memiliki karakteristik terganggunya pola makan. Apa yang disebut dengan pola makan di sini? Pola makan ini adalah jumlah makannya misalnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau intensitas makannya itu kurang atau berlebih. Jadi dari kuantitasnya ya, dari jumlah makanannya itu sedikit, bahkan ekstrim sedikit sekali, atau memang terlalu banyak over, atau jarang makan, ini kurang ya, atau kemudian intensitas itu berlebih, makan aja kayaknya gitu ya. Nah, itu terkait sama pola makan. Nah, berikutnya cara mengontrol berat badan yang tidak tepat. Nah, ini orang-orang yang mengalami gangguan makan itu memiliki cara mengontrol berat badan yang tidak wajar gitu ya. Sampai misalnya olahraga berlebih. Jadi demi apa? Demi untuk kemudian bisa berat badannya tidak nambah gitu. Atau misalnya memuntahkan makanan. Ya, dia kesulitan untuk mengontrol untuk makan, lapar juga kan. Tapi kemudian setelah makan dimuntahkan. Kalau ditanya, ya khawatir kalau kemudian berat badannya bertambah gitu ya. Atau diet berlebih. Jadi tidak makan, dan tidak makan itu sampai ekstrim membahayakan diri sendiri gitu ya. Nah, di sini yang kemudian disebut gangguan makan. Tapi kalau misalnya kita pas stres terus kemudian nggak mood lah makannya, yaitu sebenarnya konteksnya adalah ya karena stres gitu ya, bukan karena gangguan makan. Nah, gejalanya itu hanya gejala saja ya, bahwa dia ini selera makannya turun. Itu karena stresnya itu ya, bukan karena di sini bukan gangguan makannya. Ya, ini perlu untuk kemudian memang kita pahami ya. Ada yang kemudian hanya itu menjadi gejala yang mengindikasikan persoalan yang lain, ada yang kemudian ini menjadi gangguan ya.
mudah-mudahan cukup dipahami ya. Ada yang kemudian ini hanya jadi gejala adanya gangguan yang lain, ya, persoalan lain. Ada yang kemudian ini jadi gangguan, jadi juga berdiri sendiri nih ya, yang kemudian ini nanti punya gejala ataupun ciri-ciri. Oke, nah berikutnya gangguan makan biasa disertai dengan depresi. Ya memang ada apa namanya ciri-ciri psikologis ataupun aspek psikologis yang lain yang kemudian menyertai di gangguan makan. Apa itu depresi, cemas, atau mungkin juga ada penyalahgunaan obat ya. Kenapa misalnya depresi? Ya karena misalnya saking depresinya tidak mendapatkan istilahnya apa ya, berat badan yang ideal, terus kemudian dia ini eh, tidak mau makan. Nah ini kan ada gangguan makan, ada yang kemudian di sini depresi karena kesulitan untuk diet kan gitu ya, atau cemas. Di sisi lain juga ingin makan, tapi di sisi lain ingin menjaga berat badannya tetap atau tidak ingin lebih, sehingga sampai kemudian memuntahkan. Nah itu perilaku memuntahkan itu adalah juga bagian dari kecemasan. Jadi gangguan yang biasa disertai ya, atau menyertai gangguan makan atau gangguan penyalahgunaan obat, terutama katakanlah yang apa namanya yang sulit makan gitu ya, terus berulang kali. Nah ini karena mungkin merasa sudah punya energi karena apa? Karena penyalahgunaan obat. Nah, gangguan makan bisa menimbulkan masalah lain terutama terkait dengan kesehatan fisik, terutama organ pencernaan. Jadi gangguan makan sendiri itu ketika memang berlangsung dalam waktu yang lama tidak segera ditangani, itu akan menjadi persoalan lain, terutama adalah ke fisik ya. Terutama misalnya contoh saking dia ini diet ekstrim, tidak mau makan, tentu kan nutrisi dalam tubuhnya kan tidak cukup ya. Nah ini akan jadi persoalan. Atau misalnya dia ini makan terus kemudian sering memuntahkan, asam lambungnya kan kena ke gigi ya, akan merusak ke gigi. Terus kemudian karena sering memuntahkan tentu akan mengganggu organ pencernaan ya, atau kemudian karena sering dimuntahkan sehingga asupan gizinya katakanlah misalnya terkait dengan nutrisi buat tulang dan yang lain-lainnya kan jadi berkurang. Nah ini menjadi apa namanya memunculkan ya persoalan yang baru terutama di fisik ya. Nah gangguan makan yang pertama ada yang disebut dengan anoreksia nervosa ya. Suatu gangguan makan yang ditandai dengan adanya usaha untuk mempertahankan berat badan, jadi berat badan yang tidak ingin naik atau di sini adalah di bawah standar normal, disertai dengan citra tubuh yang terdistorsi, ketakutan yang mendalam akan pertambahan berat badan. Jadi ingin mempertahankan di bawah standar ya. Ini berat badannya sudah terlalu berlebih ya, dan dia citra tubuhnya tuh terdistorsi. Artinya apa? Ya pokoknya dia mindsetnya itu adalah ini berat badannya belum ideal nih. Ini masih terlalu gemuk nih ya, seperti itu ya. Dan ketakutan yang mendalam akan pertambahan berat badan. Jadi dia ini takut. Jadi dan ketakutannya ini tidak wajar ya. Misalnya hanya makan satu sendok atau satu apel misalnya, dia sudah merasa itu sudah terlalu banyak bagi dia, dan itu nanti akan menurut dia akan beresiko untuk menambah berat badan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia menolak makan atau sengaja melaparkan diri hingga titik yang membahayakan. Karena itu tadi Anda merasa ketakutan kalau makan satu sendok saja, ekstrimnya ini ya, karena di sini melaparkan diri. Ini takut kalau ini bakal nambah nih. Nah, itu ya. Jadi punya hitung-hitungan dia itu
sangat rigid ya, kalau segini bakal nambah segini gitu. Dan juga punya citra dia yang terdistorsi. Jadi ini merasa masih terlalu gemuk nih, masih belum ideal nih, masih belum sesuai yang diharapkan nih. Nah, sehingga yang dilakukan adalah sengaja melaparkan diri, menolak makan, sampai kemudian juga diet yang ekstrim. Diet sebenarnya kan hal yang mohon maaf, diet kan sebenarnya hal yang wajar, terutama kalau misalnya berat badan udah terlalu lebih nih gitu kan, atau misalnya karena karir tertentu, berat badannya nih harus coba untuk diidealkan nih ya, terus kemudian diet sebenarnya hal yang wajar ya, mengatur pola makan, terus kemudian juga mengatur apa yang dimakan gitu kan ya. Tetapi kalau mereka yang mengalami anoreksia nervosa itu ekstrim sekali ya, bahkan kemudian tidak makan gitu ya. Nah ini yang kemudian terjadi, dan umumnya itu terjadi pada wanita usia remaja akhir. Nah ini studinya ya, umumnya terjadi pada para wanita. Barangkali ini terkait dengan ini ya, konsep tentang ideal ya, bahwa ideal itu tubuhnya langsing, terus kemudian berat badan seperti itu, dan juga pengaruh-pengaruh media bahwa eh, ini loh wanita yang cantik, yang ideal itu seperti ini loh, seperti itu. Padahal di zaman dulu juga orang yang wanita ideal itu bahkan digambarkannya yang berat badan gitu, yang tubuhnya itu berat badannya banyak gitu ya. Dan itu menggambarkan kesuburan. Tapi semakin kesini konsepnya udah berubah ya. Nah itu pengaruh juga terkait sama media ataupun film ya. Usia remaja akhir terutama adalah remaja akhir, di mana remaja-remaja ini kan punya perhatian spesial ya, terkait dengan perkembangan fisiknya, tubuhnya, konsep tentang cantik atau enggak cantik, ideal atau enggak, dan berat badan adalah salah satu faktornya itu. Nah kalau orang yang sudah dewasa umumnya jarang sekali ya, sekalipun ada tapi jarang sekali, itu studinya seperti itu. Nah berikutnya anoreksia nervosa. Dampak medis dari anoreksia nervosa, dampak yang muncul jelas ya, berat badannya berkurang. Kalau berat badan berkurang mengakibatkan misalnya salah satunya adalah anemia, atau bahkan karena tadi ya yang ekstrim tadi, sehingga mengganggu pencernaan. Jelas ya, asam lambungnya katakanlah mestinya makan tapi tidak makan gitu ya, dan itu sangat ekstrim sekali sehingga tidak ada yang dicerna, tentu akan berpengaruh pada pencernaan ya, lambung di sini ya. Pertumbuhan tidak normal ya, apalagi kalau misalnya masa remaja, butuh nutrisi juga kan untuk perkembangan fisik, lalu yang terjadi dia diet terlalu ketat, yang mestinya adalah makanan-makanan yang memang diatur tapi dia tidak makan. Nah itu tentu akan mengganggu pertumbuhan ya. Dan juga yang ekstrim ini terganggunya siklus menstruasi pada wanita. Resiko yang muncul, komplikasi medis berhubungan dengan penurunan berat badan parah yang berujung pada kematian. Ini yang ekstrim ya. Ada resiko seperti ini karena sampai kemudian punya keinginan yang kuat untuk tidak menambah berat badan, sampai kemudian tidak mau makan ya, terus kemudian merasa bahwa hal yang dilakukan tidak berhasil. Nah tentu akan menjadi tekanan psikologis tersendiri ya, yang kemudian juga ini kalau terus-terusan resikonya bisa sampai kemudian orang merasa putus asa ataupun bunuh diri, sehingga beresiko atau berujung kematian ya. Berikutnya setelah anoreksia ini ada bulimia nervosa. Gangguan makan yang memiliki karakteristik episode yang berulang dari menelan makanan dalam jumlah besar diikuti dengan saraf yang tidak wajar untuk mencegah pertambahan berat badan. Jadi kalau tadi itu menahan makan, jadi cara untuk kemudian berat badan tidak nambah itu dengan menahan makan atau bahkan sampai tidak makan. Kalau ini adalah dia tetap makan, tetapi kemudian
keluarkan. Jadi yang membedakan itu ya, untuk menjaga berat badannya, pertambahan berat badan. Jadi dia tetap makan berulang, bahkan berulang, tapi berulang juga untuk kemudian memuntahkan kembali. Nah ini ada kasus di mana orang ya konseling usianya sekitar 20 tahun atau berapa ya, itu baru kemudian mau menyampaikan ke calon pasangannya bahwa dia ini mengalami ini gitu ya, bulimia nervosa, dan tidak ada yang tahu keluarganya. Karena apa? Karena selama ini kalau misalnya ingin memuntahkan ya dia pergi ke ke kamar mandi ataupun ke toilet ya, dia muntahkan di situ, terus kemudian ya sudah diberesin lagi, terus kemudian pakai minyak wangi sehingga nggak kentara gitu. Nah dia pengen sharing dan ingin menyampaikan terkait apa yang dialami. Nah tentu ini akan menjadi persoalan ya, ketika kemudian bukan cuma sekali tapi berulang-ulang dan berlangsungnya bahkan berbulan-bulan. Yang dikatakan gangguan itu adalah sampai kemudian minimal 3 bulan ya. Jadi yang dia lakukan ketika sudah makan itu adalah memuntahkan kembali makan yang dimakan. Kalau tidak bisa bahkan sampai kemudian mencolok tenggorokan, pokoknya gimana pun caranya lah ya. Bahkan kemudian sampai juga menggunakan obat pencahar. Nah, ini tentu akan akan beresiko ya, menimbulkan persoalan yang lain, terutama kalau misalnya pakai ya kalau dicolok tenggorokan berulang kan resiko luka kan di tenggorokannya. Atau kalau misalnya pakai obat pencahar karena ada rasa khawatir berat badannya nambah, makan terus kemudian pakai obat pencahar dengan harapan keluar ya. Nah, ini ketika berulang tentu akan punya dampak terkait dengan medis ya, terutama di sini fisik ya. Nah, gimana dampaknya? Dampak yang muncul terutama terkait komplikasi medis akibat muntah yang terus-menerus. Ya tentu di bagian mulut, tenggorokan gitu ya, dan juga yang dilalui. Terus gangguan terkait dengan organ pencernaan, terutama penggunaan obat pencahar yang berlebih. Ya, kalau misalnya hanya sekali dalam arti orang menggunakan obat pencahar ya nggak bisa buat BAB, terus kemudian obat pencahar, nah itu kan sangat membantu. Tapi kalau di sini obat pencahar itu difungsikan untuk mengeluarkan, sengaja mengeluarkan ataupun segera keluar ya makanan yang dikonsumsi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk jangan sampai membuat berat badan itu bertambah. Nah ini cara yang dilakukan oleh mereka yang mengalami bulimia nervosa ya. Nah berikutnya ada yang disebut dengan gangguan makan berlebih. Kalau sebelumnya tadi takut untuk kemudian berat badannya tambah ya. Kalau ini barangkali tidak kepikiran soal berat badan nambah gitu. Karena apa? Karena gangguan makan berlebih ini adalah makan makanan secara berlebih jumlahnya. Jadi pokoknya ya dimakan lah gitu ya, secara kuantitatif jumlahnya dan secara intensitas ya. Jadi makannya berulang-ulang, sudah makan dan banyak makan lagi gitu. Dan di sini juga tidak menunjukkan upaya untuk memuntahkan. Ya, kalau tadi di bulimia itu kan ada makan, ada upaya makan terus kemudian memuntahkan ya. Kalau di sini ya makan. Bahkan makannya bukan karena nunggu lapar gitu. Ya, karena ada dorongan di dalam diri, sifatnya impulsif di sini ya, yang kemudian membuat dia kesulitan untuk mengontrol diri, menahan untuk tidak makan dulu gitu ya. Dan lebih umum ditemukan pada orang yang obesitas ya, yang berat badannya over ya. Umumnya usia cenderung lebih tua dibandingkan dengan penderita anoreksia dan bulimia. Nah ini yang juga membedakan dari sisi usia. Kalau bulimia ataupun anoreksia itu adalah usia-usia remaja ya, remaja akhir terutama. Nah kalau gangguan makan berlebih ini orang yang sudah katakanlah dewasa ya, bukan tua di sini ya, lebih tua ataupun kategorinya kalau di tahapan perkembangan itu berarti dewasa.
Nah, tentu ini juga yang namanya terlalu over, tentu juga ada resiko-resiko yang kemudian dialami ya. Dan juga ada apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, kalau tadi ngomong resiko tentu berat badan yang berlebih terutama juga akan mengganggu kalau terlalu over. Dan apa yang sebenarnya membuat dorongan untuk kemudian makan ini berlebihan gitu. Nah, ini salah satu perspektifnya. Ada sebenarnya banyak contoh ya, mungkin karena kebiasaan dan yang lain-lain. Nah, ini kalau dari dalam perspektif psikodinamik itu karena adanya fiksasi tahap perkembangan oral. Nanti buat teman-teman yang baru saja menonton ini nanti bisa dicek lagi ya, ada tahap perkembangan psikodinamik, yaitu menurut Freud dan juga Freud ya, terutama Freud. Nanti bisa dikepoin lagi, saya sudah membahas terkait perkembangan ini ya. Jadi fiksasi tahap perkembangan oral ketika mengalami stres akibatnya adalah cenderung melakukan aktivitas oral berlebih, yaitu makan berlebih. Faktor lain berupa rendahnya self esteem, konflik keluarga dan emosi negatif. Bisa karena misalnya konflik keluarga ya. Lalu karena konflik keluarga kan stres berat kan atau tidak tertangani. Lalu kemudian apa kompensasinya adalah mengkonsumsi ya, makan dan awalnya mungkin istilahnya apa ya, pelarian aja, tapi berikutnya itu secara terus menerus akhirnya kan jadi kebiasaan ya, dan itu tidak disadari sampai kemudian berlangsung terus menerus. Nah, ini jadi persoalan juga ya. Wanita cenderung yang sering mengalami karena adanya harapan sosial akan kelangsungan tubuh. Nah, ini terkait dengan faktor psikologis dalam gangguan makan berlebih. Ini terutama juga ya mestinya jadi semacam katakanlah ini ya. Jadi karena tidak bisa untuk kemudian langsing ataupun ideal, terus kemudian hal yang dilakukan adalah sebaliknya. Jadi ya sudahlah nggak bisa, gitu ya. Jadi ini beberapa faktor psikologi yang kemudian memunculkan gangguan makan berlebih. Jadi kenapa sih wanita cenderung yang sering mengalami? Karena harapan sosial akan kelangsungan tubuh. Jadi karena tidak bisa memenuhi harapan itu, yang dilakukan adalah sebaliknya gitu loh. Nah, ini yang dimaksud di sini ya. Jadi udah berupaya macam-macam gitu ya, tapi kok tidak bisa, ya sudahlah, udah. Dan udah itu kemudian dia kurang memperhatikan soal makanan, sehingga yang terjadi adalah makannya itu berlebih ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk kemudian mengatasinya atau setidaknya mencegahnya? Tentu ketika kita makan ada apa namanya, dari kecil kita udah dibikin pola ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu akan membentuk istilahnya pola sehingga makan itu jadi teratur ya. Selain itu misalnya adalah menerapkan pola ya, sebelum lapar yaitu nggak makan gitu. Jadi makanlah setelah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, terutama kenyang yang berlebih. Itu hal yang sederhana yang bisa dilakukan, sekalipun nanti mungkin akan ada tantangan ya, misalnya saya itu tidak bisa menghentikannya nih. Nah, kalau yang sudah sampai seperti itu kepikiran makan terus gitu ya, saya kira butuh bantuan profesional, baik itu psikolog ataupun dokter spesialis jiwa ya, ataupun psikiater, sehingga bisa dibantu dengan konseling ataupun teknik-teknik psikologi, ataupun kalau psikiater barangkali ada resep khusus ya yang diberikan untuk bisa menghentikan dorongan impuls untuk ingin makan atau mungkin ingin memuntahkan dan yang lain-lainnya. Saya kira itu dari saya ya, buat teman-teman semuanya, pembahasan yang
saya sampaikan, sharing saya terkait dengan gangguan makan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan juga gangguan makan berlebih. Mohon supportnya buat channel Psikologi Menjawab dengan subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.